selain translasi, kita juga bisa merubah sebuah objek atau mentransformasi sebuah objek atau bidang eh, dengan pergerakan seperti rotasi atau perputaran ya terhadap titik pusat. Jadi di sini kita mengambil satu titik pusat, kemudian dari titik pusat itu yang digerakkan adalah sudut-sudut selain titik pusat. Artinya titik pusatnya itu tetap. Misalkan titik pusatnya dia di 0,00, maka yang digerakkan atau yang ditranslasi atau yang ditransformasi, maksud saya, yang ditransformasikan itu adalah titik-titik yang selain titik pusat atau origin. Contoh misalkan kita punya bidang segitiga seperti ini, ya kemudian dia digerakkan, diputar ke kiri seperti ini, sehingga dia berubah ke posisi X aksen, Y aksen. Sementara titik pusatnya di sini tidak berubah ya, tidak berubah. Nah, di rotasi ini pergerakannya ini mempunyai parameter sudut ya. Jadi ada sudut ya yang menyebabkan adanya perubahan dari titik XY ke X aksen Y aksen. Fungsi dari transformasinya itu dituliskan sama dengan, jadi untuk X aksen itu sama dengan nilai X yang sebelumnya dikalikan dengan cos theta, sudutnya ini, kemudian dikurangi Y kalikan sin theta. Y aksennya juga sama, X untuk Y aksennya ini sedikit berbeda rumusnya ya. Kalau yang X-nya itu dikalikan dengan sin, sedangkan Y-nya dikalikan dengan cos theta. Jadi eh, dua dimensi rotasi ini sebenarnya sama seperti rotasi yang di diarahkan berdasarkan sudut X-nya. Jadi dengan menggerakkan X-nya ini ya berdasarkan sudut eh, theta. Kemudian kalau tadi di titik origin 00, maka yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa juga melakukan transformasi terhadap sebuah bidang yang tidak terletak atau salah satu sudutnya bukan ada di origin atau titik pusat atau 00. Misalkan dia punya pivot point-nya di sini XP, YP, kemudian dia akan digerakkan sama seperti tadi sehingga dia akan berpindah ke sini. Ya. Nah, pivot point ini adalah titik pusat untuk melakukan rotasi. Ya. Dan ini juga perlu ditentukan di mana titik itu akan kita gunakan sebagai pusat untuk melakukan rotasi. Nah, bagaimana proses untuk melakukan rotasi terhadap sebuah titik? Kita prosesnya dengan beberapa step ya. Yang pertama, kita translasikan titik pivot point itu ke origin. Jadi titik yang di sini ini tadi yang aslinya dia terletak di XPYP itu ditranslasikan sehingga menuju ke atau digeser gitu ya menuju ke titik pusatnya 0,0.
Jadi kita menggunakan model transaksi seperti di yang awal tadi. Jadi kita menggunakan yang seperti ini ya, translasi. Ya, rumusnya adalah X aksen X plus T atau pergeserannya atau kita menggunakan vektor offset tertentu. Nah, di sini kalau titiknya ada di sini, maka untuk menggeser ke sini kan kita kurangkan ya. Kita kurangkan dengan offsetnya. Artinya offsetnya itu, vektor offsetnya itu adalah negatif ya. Vektor offsetnya negatif kalau tadi, di contoh tadi vektor offsetnya positif. Nah, kemudian baru setelah eh, ada di titik pusat, kita melakukan proses rotasi terhadap titik pusat sama seperti pada yang kedua tadi, yaitu dengan rumus seperti yang kedua, yaitu eh, rumus untuk transformasi rotasi terhadap titik pusat atau titik 00. Nah, kemudian karena tadi sebenarnya kita ingin mentranslasikan terhadap titik pivot tertentu, maka selanjutnya kita kembalikan ya. Langkah ketiga setelah kita dapatkan putaran di titik originnya, maka kita translasikan kembali dengan offsetnya dibalik ya. Kalau tadi offsetnya negatif, sekarang offsetnya di sini menjadi positif. Jadi dia digeser kembali ke posisi yang seharusnya yaitu XP YP. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi satu, rumus dari transformasi rotasi terhadap sebuah titik pivot ya, itu sama dengan X aksen itu sama dengan X dikurangi XP cos theta. XP itu tadi pivot pointnya ya. Kemudian setelah dikurangkan lalu ditambah dengan XP ya. Demikian juga yang Y ditambah dengan YP. Ini rumus gabungan ya. Jadi kita bisa menggunakan 3 step tadi atau langsung menggunakan transformasi yang seperti ini. Berikutnya adalah scaling. Scaling itu memperbesar berdasarkan titik origin ya. Scaling di titik origin. Jadi yang sebelumnya kecil seperti ini kemudian diperbesar sehingga dia menjadi lebih besar ya. Nah, scaling itu bisa ke arah atas seperti ini Y atau ke arah eh, kanan seperti ini gitu. Jadi ini ada 2 tipe ya. Yang disebut dengan uniform. Uniform itu artinya bentuknya sama, hanya ukurannya menjadi lebih besar. Sedangkan yang non-uniform itu dia dirubah ke satu arah saja. Ini bisa jadi bentuknya menjadi berubah seperti ini ya. Jadi kalau dilihat di sini X-nya menjadi lebih besar, sedangkan Y-nya menjadi lebih rendah gitu ya. Nah, secara umum rumusnya atau fungsi transformasinya itu adalah mengalihkan nilai sebelumnya, nilai X maupun nilai Y sebelumnya dengan sebuah skalar yang disebut dengan scale factor ya. Parameter Sx dan Sy-nya disebut dengan scale factor. Nah, di sini dikatakan kalau yang uniform itu scale factor X dan Y-nya sama, sedangkan kalau yang non-uniform itu scale factor X dan Y-nya bisa tidak sama. Dan di sini syaratnya bahwa dikatakan perbesaran itu dia harus positif ya, karena scaling itu biasanya berhubungan dengan perbesaran. Ya, jadi lebih besar sama dengan 0, tidak boleh negatif. Kemudian
kita juga bisa melakukan scaling atau perbesaran pada sebuah bidang yang dia tidak terletak atau tidak di titik pusat, tapi ada di titik tertentu ya. Titik tertentu, misalkan ini disebut dengan fixed point ya, XF, YF itu titiknya. Nah, maka kita sama seperti tadi ya, kita bisa mentranslate dulu fixed point-nya ke titik sini. Jadi ini kita geser gitu ya, gambarkan. Jadi ini kita eh, translate. Nah ini, jadi di sini menjadi XF. Ini titiknya menjadi 0,0 ya, YF dan XF-nya. Sehingga eh, bentuknya yang di sini juga akan ditranslasikan, titiknya yang di sini juga akan ditranslasikan sehingga dia membentuk segitiga yang ada di sini ya. Kemudian, maaf kalau gambarnya kurang bagus ya, ini harusnya pas di sini ya. Kemudian di baru setelah itu di scale sama rumusnya, lalu dikembalikan lagi ya. Jadi ada 3 step seperti tadi. Nah itu kalau kita gabungkan fungsinya menjadi seperti ini. Jadi digeser dulu dengan dikurangkan, ya, dikurangkan dengan nilai besaran dari XF dan YF. Kemudian di scale, ini di scale, lalu ditambah lagi dengan dikembalikan lagi gitu. Itu rumus atau fungsi untuk eh, scaling pada satu titik tertentu.